Kemudian yaitu orang-orang yang sudah ambil antrian itu nanti ngeblank. Selamat datang di CCPK episode ke-7. CCPK, cakep-cakep pajak kalbar. Cakepnya cakep-cakep, yang cakep kui cakep-cakep. Nah, episode kali ini, perkenalkan nama saya Erina Yuniar selaku host pada kesempatan ini. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat keren dan luar biasa. Oke, perkenalkan dengan Bapak Araya. Jangan Pak dong, masih muda saya. Masih muda Bang ya? Atau Dek? Om boleh Om. Oh boleh. Oke, jadi Bapak Araya ini dari KPP Pratama Pontianak Timur ya? Iya benar. Oke, selaku KPP Pratama Pontianak Timur. Di bagian apa Pak kalau di? Untuk saat ini saya sebagai petugas pelayanan. Petugas pelayanan ya, berarti sering melayani orang-orang yang datang ke KPP gitu ya? Iya, saya sering menghadapi banyak kawan pajak, mungkin barangkali membutuhkan bimbingan ataupun apa gitu. Kalau misalnya ada yang membutuhkan bantuan, kesulitan gitu ya? Iya, bantuannya terkait pajak tapi ya bukan lagi butuh uang terus utang gitu enggak bisa saya. Sebenarnya KPP Pontianak itu di sebelah mana sih? KPP Pratama Pontianak Timur yang itu di Simpang itu bukan? Bukan, itu KPP Pratama Pontianak Barat. Kalau KPP Pratama Pontianak Timur itu terletak di Jalan Lejen Sutoyo. Kalau misalkan kakak dari Ayani itu nanti lurus belok kiri. Belok kiri. Yang di PM itu. Kalau enggak kakak tahu itu di Asrama Haji. Nah, sebelahnya. Kantornya warnanya biru sama kuning. Jangan kebalik loh ya. Jangan sampai salah masuk ke kantor warna oranye. Itu kantor pos. Oh, kantor pos. Ya. Bedanya apa dong sama yang Simpang sama yang di Lejen Sutoyo itu? Jadi kalau yang di Pontianak Timur sama Pontianak Barat itu sama-sama Pontianak memang, cuma dibedakan dari wilayah kerjanya. Wilayah kerjanya beda. Jadi kalau yang di Pontianak Barat, yang di Simpang itu wilayah kerjanya ada di Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Kota dan juga di Kecamatan Pontianak Barat. Sedangkan di tempat kami itu yang di Jalan Lejen Sutoyo itu ada 4 kecamatan. Ya, yang pertama ada Pontianak Utara, yang kedua ada Pontianak Tenggara, yang ketiga ada Pontianak Selatan, dan yang terakhir Pontianak mana? Pontianak Timur. Pontianak Timur. Oh, jadi pembagiannya itu sesuai wilayah kerjanya gitu ya. Untuk masyarakat yang khususnya terdaftar di sesuai kecamatannya itu berarti KPP itu gitu ya. Iya. Nah, ini kan mungkin belum banyak yang tahu ya bahwasanya sudah dari tahun 2018 itu kan KPP Pontianak itu pecah. Nah, kawan-kawan pajak Pontianak ini juga harus tahu juga mana sih tempat sekarang ini kawan-kawan pajak ini terdaftar, yaitu tadi kembali tergantung dari lokasi KTP tempat kawan-kawan pajak itu berada. Kalau dulu semuanya itu orang-orang Pontianak itu pasti di KPP Pratama Pontianak aja, karena dulu cuma ada satu. Cuman sejak pecah atau sejak ada pemekaran yang itu tadi dibagi-bagi. Jadi yang Pontianak Barat sama Pontianak Kota, KPP-nya Pontianak Barat. Kemudian kalau yang di Pontianak Timur itu untuk wilayah yang utara, timur, selatan sama tenggara gitu. Jadi kawan-kawan pajak mungkin sekarang sudah mulai makin ngerti ya kenapa kok misal nih kita atau mungkin kawan pajak ketika lagi datang ke Pontianak Barat KPP-nya bukan di sini dipindah. Nah, dipindah itu karena ada pemekaran. Gitu. Jadi sesuai yang dimaksud dengan di mana wajib pajak berada itu sesuai dengan apa? KTP atau apa gitu? Ya, sesuai dengan KTP atau tempat terdaftar atau tempat di mana sih lokasi usaha atau tempat di mana dia berada sesungguhnya secara real gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya alamat Pontianak Kota, sebagian sistemnya kan kebanyakan di Pontianak Barat gitu ya. Jadi ada beberapa permohonan yang tidak bisa saya ajukan di Pontianak Timur gitu ya. Bener, soalnya sistemnya kan kalau itu kan terpisah. Jadi ya bagiannya Pontianak Barat ya Pontianak Barat, bagiannya KPP Pontianak Timur ya Pontianak Timur gitu. Jadi itu
kemarin mengalami perpecahan ya, bukan Pontianak Timur cabangnya Pontianak Barat bukan ya? Bukan, pemekaran. Jadi agar kita dari pihak KPP itu melayani kawan pajak itu lebih intim, lebih dekat gitu. Untuk jam pelayanan jam berapa itu Pak? Untuk jam pelayanan, kalau untuk jam pelayanan ini ya, jam pelayanan TPT atau mungkin helpdesk itu dimulai dari pukul 8 pagi ya, sampai dengan jam 4 sore. 4 sore. Kalau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu bisa sih, cuman ya tergantung itu tadi, apakah tergantung seberapa urgensi dari kasus yang dihadapi. Tapi yang jelas sekarang kan ini Kak, apa namanya, di KPP Pratama Pontianak se-Indonesia itu kan sekarang lebih advance, dalam artian sekarang pun antriannya itu pakai online. Pakai online gitu ya? Ya benar, pakai online, dan juga itu juga untuk melindungi teman-teman kawan-kawan pajak semua. Jadi waktu antrian itu mempertimbangkan yang pertama, jangan sampai nih di KPP ini terlalu padat juga, karena kan ya situasi sekarang kan lagi pandemi, namanya social distancing dan juga pembatasan ruang gerak itu ada masih ya. Orang-orang yang udah ambil antrian itu nanti dipastikan dapat dilayani. Kenapa? Karena antrian itu udah urut. Ya, jadi kalau misalkan mau ambil antrian jam 8, berarti harus datang jam 8 gitu. Sesuai jamnya, jam waktu dia daftar online itu. Iya, sesuai dari daftar antriannya. Iya, sesuai jam berapa sih dia datang gitu. Nah, jadi kayak jadwal lah. Gitu. Jadi Mas, kalau misal ada nih kawan pajak yang mau datang ke KPP Pratama Pontianak Timur ya, terus yang bersangkutan ini mohon maaf HP-nya itu tidak memadai untuk melakukan pendaftaran tiket masuk itu secara online itu gimana ya berarti? Oh, tenang aja, di KPP Pratama Pontianak Timur bahkan seharusnya di semua KPP ya itu ada komputer atau mungkin PC itu yang khusus untuk layanan mandiri. Nanti kita juga ada pemandunya atau pengarah layanan gimana caranya ambil antrian atau mungkin hal-hal seperti pembuatan billing dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi nanti ada petugas sendiri yang bisa membantu bagi yang tidak bisa buat ngambil antrian online-nya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir buat kawan pajak yang misalnya kebingungan nih mau masuk tapi misal HP-nya lowbat atau ketinggalan, pasti karena di sana udah disediakan alat tersendiri, misal kayak PC, terus HP Android juga disediakan ya? Iya. Jadi untuk kawan pajak ketika datang ke KPP itu nggak usah khawatir, pasti kawan pajak itu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita semua. Oke. Nah, Bang Ara ya, kemarin kan saya sempat tuh lewat depan KPP Pratama Pontianak Timur. Itu kan kalau saya lihat ramai orang yang di situ. Itu ada event apa ya? Oh ini, jadi gini, ketika tahun pajak berakhir pada periode Januari sampai dengan Maret itu ada event atau mungkin momen, itu ada pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi. Jadi saat ini KPP Pratama Pontianak Timur itu lagi fokus ke situ, fokus memberikan pelayanan. Gimana sih, mungkin kawan-kawan pajak ingin lapor SPT ya, gimana sih caranya untuk SPT tahunan dan sebagainya. Kita menyediakan asistensi untuk melaporkan SPT tahunan gitu. Pelaporan SPT tahunan ya. Sebenarnya pelaporan SPT tahunan itu untuk apa sih atau buat siapa gitu? Kenapa kita harus lapor SPT tahunan gitu? Gini, SPT tahunan kenapa kok harus lapor? Jadi ketika wajib pajak memperoleh penghasilan, ya kan, atas penghasilan itulah harus dilaporkan. Itu nanti penghasilannya laporannya juga beda-beda jenisnya. Orang walaupun sama-sama orang pribadi nih, itu nanti jenis pelaporannya beda atau mungkin formulirnya beda. Tergantung dari usahanya atau mungkin jenis pekerjaannya, klasifikasinya seperti itu. Kalau dari sisi SPT tahunan, cara garis besar untuk orang pribadi itu ada 3 jenis, Mbak. Ada 3 jenis, Kak. Yang pertama SPT 1770 SS. 1770 SS itu diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran atau mungkin mempunyai penghasilan kurang dari 60 juta dalam setahun. Oke. Kemudian ada 1770S. 1770S itu kurang lebih sama dengan yang SS. Cuman yang 1770S ini diperuntukkan untuk mereka karyawan atau wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas 60 juta. Nah, yang terakhir ini ada 1770.
ini adalah SPT Sapu Jagat atau semuanya paling lengkap di sini. Jadi di sini itu SPT untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan atau pekerjaan bebas. Nah, tapi kalau misalkan gini ada kasus, barangkali ya ada kasus ada pegawai swasta, dia juga punya anggap aja usaha laundry gitu kan. Laundry. Ya, berarti kan dia selain jadi karyawan, dia juga Punya ada usaha. Nah, untuk wajib pajak yang seperti itu, punya kegiatan lebih dari satu jenis, itu wajib menggunakan SPT tahunan 1770. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk pelaporannya sendiri ini, apakah semua kawan pajak langsung datang aja ke KPP atau perlu membawa KTP atau apa untuk tanda kalau dia tuh udah terdaftar tuh apa gitu maksudnya? Gini, di DJP itu kan sungguh sangat advance ya. DJP itu menerapkan sistem perpajakan self assessment, di mana wajib pajak itu melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Nah, untuk melaporkan kewajiban perpajakannya itu DJP itu menyediakan kanal online melalui DJP online. DJP online ya. Jadi terkhususnya yang pelaporan ini tuh sebelumnya harus punya NPWP dulu atau gimana? Saya soalnya pernah dengar dari teman gitu kan, bagi yang setiap punya NPWP itu wajib melaporkan. Jadi sebelum melaporkan tadi itu harus punya NPWP dulu ya. Jadi ya kayak itu tadi, apa namanya, bahwasanya sebelum mengakui sebagai mungkin ya, contoh aja misalkan Kak Erin, itu kan anggap aja Kak Erin kan pengen mengakui sebagai mahasiswi Untan, ya kan, otomatis Kak Erin kan harus daftar dulu kan, ya kan, jangan sampai Kak Erin ternyata, oh Kak Erin ini bukan mahasiswi Untan tapi ngaku-ngaku. Jadi harus daftar dulu, nanti dapat identitas berupa NPWP itu, baru punya kewajiban yang namanya melaporkan SPT tahunan. Bener banget. Jadi gitu. NPWP itu kayak identitas lah, kayak kalau di mahasiswa itu NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi dia ada bentuk kartunya gitu kan? Ada bentuk fisiknya. Ada juga bentuk online-nya ada juga nanti. Oh gitu. Waktu pendaftaran tuh ada dapat bentuk online, terus kita juga bisa cetak. Ada, bisa cetak. Tapi cetaknya harus ke KPP ya, jangan kakak cetak sendiri di kertas F4, jangan ya. Oh, dicetak terus dilaminati nggak boleh ya? Ya, jangan nggak boleh. Jadi baik datang ke KPP, buat dicetakkan sesuai dengan ketentuannya. Iya, gitu ya. cetakan cetak kartu, masa kakak mau cetak F4? Nanti ngantongnya gimana? Oke, Bang Araya, jadi untuk pelaporannya itu kan ada dua ya tadi menurut keterangan Bang Araya, yang bisa datang ke KPP, terus ada lagi tadi kalau nggak salah sistem online gitu. Itu kita boleh milih salah satunya atau harus dua-duanya gitu? Sebenarnya gini, kalau misalkan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, itu kita mengarahkan semuanya fokus ke online. Jadi seirama dengan arahan pemerintah menuju Indonesia 4.0 itu bahasanya semuanya itu terintegrasi dengan internet atau online. Jadi kalaupun misalkan nanti kawan-kawan pajak nih ya datang ke KPP atau ke KPP Pratama Pontianak Timur, itu nanti tetap kita arahkan online. Jadi teman-teman atau kawan-kawan pajak nanti ketika datang ke sana, kita kasih asistensi, kita kasih bimbingan gimana sih cara lapor online lewat DJP online gitu. Jadi enak banget itu. Kakak dari mana aja, misalkan di Afrika Utara ataupun di mana aja seluruh Indonesia, selama connect internet ya kan, kakak bisa lapor SPT lewat DJP online gitu. Jadi bisa dari mana aja, kapan aja bisa lapor gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi kalau untuk pelaporannya ini banyak kemarin dari kawan pajak itu yang menanyakan terkait EVIN. Sebenarnya EVIN itu apa sih, Bang? EVIN itu kalau dari kepanjangannya ya, kepanjangan itu Electronic Filing Identification Number. Nah, sama kayak yang tadi, sama kayak yang di itu, nomor induk mahasiswa. Cuman EVIN ini adalah kunci untuk masuk ke DJP online. Nah, EVIN itu sifatnya rahasia, jangan sampai orang lain tahu, karena itu kan kunci. EVIN itu jadi akses pembuka pertama kayak gitu untuk masuk ke DJP online. Nah ini kan banyak ini ya
saya sendiri juga bingung gitu. Terus bedanya NPWP, EVIN itu apa gitu? Atau setiap orang tuh pasti punya EVIN atau cuma beberapa aja yang punya, atau harus gimana biar bisa dapat EVIN ini, atau hanya orang tertentu gitu? Oke, kalau NPWP, kalau semua yang punya NPWP itu belum pasti punya EVIN. Belum pasti punya belum EVIN. pasti. Tapi kalau semua yang punya EVIN itu sudah pasti punya NPWP. Oke. Nah, tapi pada akhirnya nanti semua yang mempunyai NPWP harus memiliki EVIN. Untuk apa? Ya untuk bisa mengakses DJP online gitu. Oh, biar bisa lapor dari mana aja tadi ya? Untuk bisa menikmati fasilitas yang DJP berikan kepada kawan wajib pajak. Gitu. Jadi kawan pajak kalau sudah mendaftarkan diri, memperoleh NPWP, nanti dia punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, kemudian ada cara online. Dan online-nya ini kita harus punya akses buat masuk ke sistemnya. Bener. Oh, dan kuncinya buat masuk itu namanya EVIN. EVIN, identifikasi untuk masuk ke DJP online itu EVIN. EVIN itu, oh gitu. Nah terus kalau untuk EVIN ini cara mendapatkannya gimana? Atau pas kita daftar langsung dapat atau gimana? Oke. Kalau berdasarkan di Per 04 2020, syarat dapat EVIN itu yang pertama mengisi formulir EVIN. Mengisi formulir EVIN. Ya, formulir EVIN nanti kawan pajak bisa dapat di KPP Pratama terdekat, ya kan? Kalau enggak, kawan pajak bisa unduh juga di lampiran di Per 04. Kalau enggak, kawan pajak bisa unduh juga di pajak.go.id/lampiran. Nanti kawan pajak bisa dapat formulir di situ. Itu formulir ya. Formulir nanti wajib diisi lengkap dan benar. Isiannya seperti contoh ya. Nama wajib pajak, kemudian NPWP dari kawan pajak, kemudian NIK apabila kawan pajak adalah WNI. Dan juga paspor atau kitas apabila kawan pajak adalah WNA. Kemudian nanti di bagian bawah juga kawan pajak diharuskan untuk mengisi nomor telepon yang aktif dan juga email yang aktif. Kemudian nanti di bagian paling kanan bawah itu kawan pajak harus membubuhi tanda tangan. Tanda tangan sesuai wajib pajak yang mau melakukan permohonan itu ya? Iya. Berarti nggak boleh diwakilkan orang lain kan? Oh nggak boleh. Soalnya aturannya bilang gitu. Di Per 04 itu menyatakan bahwasanya setiap orang yang mengajukan EVIN harus datang sendiri. Oh sendiri. Langsung ke KPP Pratama dan tidak boleh diwakilkan. Berarti kalaupun pakai surat kuasa khusus bermaterai itu nggak boleh ya? Nggak boleh, soalnya di Per 04 bunyi begitu. Harus sesuai orang pribadinya masing-masing terkait itu ya? Harus. Oh, jadi kalau untuk mendapatkan tadi kan formulir dan tidak boleh diwakilkan. Selain itu ada lagi nggak syarat tambahan? Selain formulir ada fotokopi KTP. KTP. Kemudian fotokopi NPWP. NPWP-nya ya. Oh. Simpel kan, cuma 3 item. Cuma 3 itu aja, formulir, kemudian fotokopi KTP sama fotokopi NPWP. Oh, terus langsung bisa diajukan. Iya. Oke, nah kalau misal nih Bang Araya, sekarang kan lagi musim pandemi ya, COVID-19 ini. Kalau misal ada kawan pajak yang berhalangan buat datang gitu gimana? Sedangkan tadi kan nggak boleh dikuasakan, nggak boleh diwakilkan gitu, gimana ya? Oh tenang aja, kawan pajak nggak usah khawatir kalau misalkan ternyata itu tadi misalkan kawan pajak takut atau mungkin ya namanya antisipasi kan di pandemi ini, di situasi pandemi ini kawan pajak barangkali menghindari keramaian dan lain sebagainya. Di KPP Pratama Pontianak Timur itu memfasilitasi untuk pengajuan EVIN secara online. Secara online? Secara online. Online-nya itu apa? Nanti kita ada petugas khusus yaitu berupa email. Ya, nanti pengenalan lewat email atau juga WhatsApp ada juga. Nanti kawan pajak tinggal yang sama syaratnya sama kayak 3 tadi ya, memfotokan formulir itu tadi yang pertama, kemudian memfotokan KTP, kemudian memfotokan NPWP, dan yang terakhir kawan pajak juga diwajibkan untuk selfie dengan KTP dan NPWP. Pastikan selfie-nya jelas gitu. Berarti ada pelayanan secara online juga ya untuk antisipasi bagi wajib pajak yang berhalangan gitu selama pandemi ini gitu ya? Iya jelas ada. Kita kan kawan pajak, namanya juga kawan pajak kan. Kita kan juga tidak ingin mempersulit para kawan pajak. Gitu. Nah itu kan tadi menghubungi WA, email. Kira-kira untuk KPP Pratama Pontianak Timur sendiri tuh ada nggak
kayak misal apa website atau apa yang menunjukkan list ini loh nomor WA-nya, ini loh akun apa Instagram. Oh, ada. Ada ya? Ada. Jadi di KPP Pratama Pontianak Timur itu juga ada basis web. Nah, basis web di situ ada informasi lengkap layanan apa sih yang diberikan KPP Pratama Pontianak kepada Pontianak Timur ya, kepada para kawan pajak. Nah, basis webnya itu bentuknya campsite. Campsite. Oh, seperti ini. Ya, nanti kawan pajak bisa akses di sini ya, campsite. .bio/kpp.707. Nanti lengkap banget Kak, di situ ada informasi misal kawan pajak mau ngajuin NPWP, bisa nanti dapat informasi di situ, atau mungkin PBK atau pemindah bukuan bisa juga. Pendaftaran Evin kayak topik kita hari ini bisa juga, atau mungkin konsultasi helpdesk bisa, atau mungkin juga mau konsultasi dengan AR-nya atau penanggung jawabnya bisa juga, lengkap di situ. Jadi nanti langsung terhubung ke masing-masing admin yang sesuai petugas itu ya. Sama klik NPWP ya berarti langsung ke admin NPWP, langsung Evin segala macam gitu ya. Bahkan kita di situ juga udah nyediain hyperlink tutorial untuk lapor SPT tahunan, SPT masa, kita ada hyperlink di situ. Jadi nanti kawan pajak klik di situ, nanti langsung terhubung dengan video dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Gitu. Dan juga nanti di situ juga ada sites yang bisa kawan pajak bisa mengunduh formulir-formulirnya. Jadi formulir yang saya bilang tadi di per 04 itu juga bisa diunduh di campsite.bio/kpp.707 tadi. Kecuali kalau misal nggak sempat ngunduh gitu bisa minta di KPP langsung ya? Oh, bisa banget. Disediakan juga ya di sana. Bisa banget. Oh, berarti tinggal datang aja, ngisi formulir, bawa fotokopi KTP, NPWP seperti itu ya? Iya, formulir itu minta ke KPP mana aja bisa. Yang penting yang terdekat aja. Yang terdekat aja. Yang pokoknya wajib pajak nyaman gitu. Jadi untuk permohonannya tadi, permohonan Evin di KPP terdekat boleh? Boleh, tapi untuk itu catatan ya. Untuk permohonan Evin, orang pribadi itu bisa di KPP mana aja, dengan catatan itu untuk orang pribadi aja. Orang pribadi aja? Orang pribadi aja, kalau badan nggak boleh. Badan harus sesuai apa? Badan harus sesuai tempat KPP administrasi atau KPP terdaftar di mana. Kalau badan, badan usaha. Oke. Nah, kemudian kalau misal nih, ada kawan pajak, udah punya NPWP, terus udah punya kewajiban melaporkan, terus udah permohonan Evin, ya kan, udah punya NPWP, udah punya Evin, tinggal lapor aja berarti setelah itu kan, buat masuk ke sistem online-nya. Terus tiba-tiba kawan pajak ini ada yang lupa atau kehilangan Evin, itu gimana ya? Kalau kehilangan Evin ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa telepon dari kering pajak. Kering pajak? Ya, kering pajak itu nomornya itu 1.500-200 ya. Itu nanti bisa membuka database semua Evin se-Indonesia. Yang kedua, nanti kawan pajak bisa mengajukan permintaan kembali atau cetak ulang Evin. Itu bisa. Syaratnya sama dengan ketika kawan pajak pertama kali mendaftarkan Evin gitu. Baru nanti kalau udah dapat Evin-nya bisa langsung lapor gitu ya? Ya, bisa. Jadi bukan kelebihan sih, lebih ke manfaat mungkin ya. Punya Evin ini tuh bisa lapor dari mana aja, kapan aja, atau iya, benar. Benar seperti itu ya manfaatnya untuk punya Evin ini. Jadi dengan memiliki Evin, kawan pajak itu juga lebih fleksibel dalam mengatur waktunya, dalam mengatur kegiatannya. Jadi kan kawan pajak nggak harus selalu setiap periode triwulan pertama tidak harus langsung datang ke KPP selalu. Jadi kawan pajak dengan Evin tadi, kawan pajak sudah bisa melaporkan SPT tahunan di rumah aja. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot datang gitu usah, ya. Kalau misalnya lagi liburan, lagi kemana gitu bebas ya, boleh lapor dari mana aja. Iya, itu benar. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi kalau misalkan ternyata saya bingung nih gimana sih cara lapor SPT tahunan. KPP Pratama itu terbuka untuk memberikan asistensi kepada kawan pajak. Oh, khususnya untuk periode-periode pelaporan seperti ini ya, dari Januari sampai apa sih? Kalau misalkan untuk lapor SPT tahunan untuk orang pribadi dari Januari sampai dengan Maret. Sampai Maret, berarti nggak boleh lebih dari itu? Jangan, nanti kalau misalkan lebih bisa kena sanksi, bisa kena gitu? denda.
dendanya lumayan 100.000. Oh, untuk setiap orang pribadi ya? Untuk setiap orang pribadi, untuk 1 tahun pajak. 1 tahun. Kalau telat 1 tahun pajak, kena denda. 100.000 itu pribadi. Sedangkan untuk badan usaha, itu terakhir lapor itu akhir April. Akhir April. Oh, jadi kalau orang pribadi Maret, kalau badan April. Bener. Kalau badan usaha itu sanksinya 1 juta untuk tiap keterlambatan atau tidak lapor SPT tahunan badan. Jadi mending dilaporkan aja mending, ya. Toh laporkan gampang sekarang, bisa di mana aja, bisa kapan aja, Kapan ya kan? aja. Dan kalau kesulitan bisa datang ke KPP. Bisa datang ke KPP, asistensi YouTube juga banyak, ya kan? Bisa apa kalau udah datang ke KPP dibantu sampai selesai terus tidak dipungut biaya apapun. Benar. Jadi di layanan KPP Pratama dimanapun itu bebas dari biaya. Iya, untuk seluruh pelayanan pajak Seluruh ya. pelayanan pajaknya. Oke. Jadi kalau tadi udah punya NPWP, terus Evin lapor, terus kalau lupa bisa permohonan ulang lagi. Ya benar. Nah, kira-kira ada nggak tips biar nggak suka lupa terus hilang gitu? Ada nggak, Bang? Kalau dari saya ada beberapa tips nih. Yang pertama mungkin buat anak muda itu, atau mungkin siapa aja lah, nggak cuma anak muda lah, itu bisa difoto aja. Difoto, disimpan ke galeri, kirim ke chat pacarmu, chat istri suamimu dan lain sebagainya, apa grup keluarga, disimpan di situ. Bisa kehapus juga tapi ya kalau difoto. Oh ya bisa juga sih. Nah kalau enggak, cara kedua itu disimpan jadi kontak. Oh, dia kayak nomor telepon gitu ya? Benar, karena Evin kan bentuknya nomor juga 10 digit kan. 10 digit? Ya 10 digit, semua ya? Angka semua. Itu nanti disimpan aja jadi kontak di HP-mu. Misal ya namanya Evin ya kan, nanti isinya nomor Evin itu tadi gitu. Mau dinamain apa yang lucu-lucu gitu ya? Iya, Evin. Nah tuh Evin apa gitu ya, yang penting jangan sampai lupa lah gitu kan. Soalnya nanti biasanya tetap di-upload ke Google Drive atau apa gitu. Selain itu ada lagi? Selain itu mungkin ini ya, mungkin kalau nomor telepon itu kan rawan keblokir atau apa. Kalau alternatif ketiga mungkin saya sarankan kirim ke email. Ke email, benar. Karena email kan datanya banyak yang di situ gitu. Nanti pun nomor telepon kan juga kebanyakan sinkron di email juga. Jadi email ini juga salah satu alternatif yang sangat bagus untuk menyimpan Evin gitu. Jadi kalau misal lewat email kan juga misal HP-nya hilang atau apa kan kita masih kemungkinan besar kita semua masih ingat usernya emailnya apa, passwordnya apa, dan masih terhubung sama nomor itu tadi ya. Kalau enggak, kalau misalkan wah aku lupa banget, ya udah cetak aja nggak apa-apa. Dicetak ya kan, cetak jadi kartu atau kertas A4 atau mungkin jadi gantungan kunci, bebas. Senyamannya. Yang penting jangan sampai hilang karena itu sifatnya rahasia. Nah, untuk episode kali ini kita cukupi dahulu. Kemudian nanti bisa kita sambung lagi di episode yang selanjutnya. Jangan lupa follow Pajak Kalbar dan juga untuk informasi terkait KPP Pratama Pontianak Timur bisa diakses melalui KPP Pratama Pontianak Timur punya web yaitu campsite.bio/kpp.707. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook di Pajak Ponti Timur. Pajak Ponti Timur. Pajak Ponti Timur. Oke, sampai jumpa lagi di CCPK episode selanjutnya. Cakep-cakep Pajak Kalbar. Cakepnya cakep-cakep, yang cakep yuk cakep-cakep. Dadah.